Sistem saraf parasimpatik yaitu berupa batangan yang berhubungan dengan ganglia yang menyebar ke seluruh tubuh. Serabut saraf dalam sistem saraf parasimpatik yakni mencapai organ yang dapat bekerja di bawah pengaruh sistem saraf simpatik. Saraf parasimpatik merujuk pada saraf yang berpangkal pada medula oblongata atau sumsum lanjutan, dan pada daerah sakrum dari medula spinalis. Sistem saraf parasimpatik dapat dinamakan dengan saraf kraniosakral. Dikatakan saraf kraniosakral karena saraf praganglion keluar dari daerah otak dan juga daerah. Jadi, sistem saraf parasimpatik itu ada 16 sebagai berikut. Struktur dan sistem saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik tersusun atas jaringan-jaringan yang saling terhubung dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Nah, parasimpatik memiliki ukuran yang sangat panjang, sedangkan serabut postganglionnya berukuran pendek. Hal ini disebabkan karena ganglia pada sistem saraf parasimpatik terdapat dalam ganglion intramural atau dekat dengan disebut dengan ganglion terminal dengan organ target. Nah, saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada medula oblongata dan pada daerah skrum yang dari medula spinalis. Serabut preganglion. Oleh karena itu, saraf parasimpatik disebut juga dengan saraf kraniosakral. Saraf sensoris parasimpatik memiliki ganglion di suatu tempat yang terletak antara organ visceral dengan saraf pusat. Sedangkan saraf motorisnya tidak membentuk rantai saraf seperti saraf motoris simpatis, dan ganglion yang terbentuk antara saraf satu dengan yang kedua terletak berdekatan dengan organ visceral yang disarafinya. Baiklah, selanjutnya ada cara kerja saraf parasimpatik. Cara kerja saraf parasimpatis sebenarnya hampir sama dengan saraf simpatis, tetapi yang menjadi perbedaan adalah sinyal yang dikeluarkan oleh neuron postganglionik adalah bersifat cholinergic atau norepinephrine, bukan bersifat adrenergic atau epinephrine. Jadi, sifat cholinergic inilah yang membuat sifat parasimpatis terbalik dengan simpatis. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatis sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatis berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan juga proses ekskresi. Kemudian ada pula contoh respons saraf parasimpatik. Yang pertama ada air liur sebagai bagian dari fungsi istirahat dan cerna. Saraf parasimpatik merangsang produksi air liur yang mengandung zat enzim untuk membantu mencerna makanan. Selanjutnya ada lakrimasi. Lakrimasi adalah kata yang bagus untuk membuat air mata. Air mata menjaga mata agar tetap terluminasi dan menjaga jaringan halus mereka. Selanjutnya ada buang air kecil. Saraf parasimpatik mengkontraksi kandungan kemih yang mengemasnya sehingga urin bisa keluar. Kemudian ada pencernaan. Saraf parasimpatik merangsang pelepasan air liur untuk meningkatkan pencernaan. Ini juga berlaku peristaltik atau pergerakan lambung dan usus untuk mencerna makanan serta melepaskan empedu bagi tubuh untuk mencerna lemak. Selanjutnya ada buang air besar. Saraf parasimpatik menyempitkan sphinkter di usus dan memindahkan bahan makanan yang dicerna ke saluran pencernaan sehingga seseorang dapat buang air besar. Aktivitas manusia yang melibatkan saraf parasimpatik. Saraf parasimpatis adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatik sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatik berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan dan juga proses ekskresi. Saraf parasimpatik menggerakkan saraf otot jantung, otot polos, dan jaringan kelenjar. Area utama yang menjadi tanggung jawab sistem saraf parasimpatik termasuk paru-paru, jantung, kandung kemih, dan perut. Saraf-saraf tersebut bekerja untuk menyempitkan pupil, menyebabkan air liur, memperlambat detak jantung, mengencangkan bronkus di paru-paru, melancarkan pencernaan, melepaskan empedu, serta membuat kontraksi kandung kemih. Selanjutnya adalah masalah gangguan saraf parasimpatik. Apabila manusia mengalami gangguan kerusakan yang berkaitan dengan sistem saraf simpatik dan parasimpatik, maka hal tersebut dapat mengganggu kinerja dan dapat merusak organ-organ tubuh yang diaturnya, seperti pupil, jantung, sistem pencernaan, paru-paru, alat kelamin, dan lainnya. Gangguan saraf parasimpatik yang mungkin terjadi jika terjadi kerusakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan, saraf parasimpatik adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatik sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatik berhubungan dengan pengaturan saat tubuh dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses
pencernaan, dan juga proses ekskresi. Saraf parasimpatik menggerakkan serat otot jantung, otot polos, dan juga jaringan kelenjar. Area utama yang menjadi tanggung jawab sistem parasimpatik termasuk paru-paru, jantung, kandung kemih, dan perut. Saraf-saraf tersebut bekerja untuk menyempitkan pupil, menyebabkan air liur, dan memperlambat detak jantung, memecahkan bronkus, dan melancarkan pencernaan, melepaskan empedu, serta membuat kontraksi kandung kemih. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.